Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan curahan nikmatnya lah kita masih diizinkan berkumpul pada tempat yang insyaallah berbarakah ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita layangkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapat diberikan syafaatnya di yaumil akhir besok. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, duduknya di depan antum sekalian akan membawakan acara pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembacaan kalam Al-Quran, kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring ridho ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Agar lebih berbarokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Adnan Fajriansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita
begitu banyak nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua ialah salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkali, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang saya hormati pembimbing RTD Ustadz Halub dan teman-teman RTD yang saya banggakan, semoga tercurahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya yang besar, yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Awas, mulutmu harimaumu. Hadirin yang dirahmati Allah, kadangkala malapetaka bersumber bukan dari hal yang kita tahu gitu, tapi dari hal yang sepele, yaitu lisan. Gara-gara mulut belak-belakan bisa membuat orang nginep di penjara. Gara-gara mulut belak-belakan bisa membuat muka hancur tidak karuan. Namun kalau dipikir-pikir, memang begitu kenyataannya. Lidah kita keseleo sedikit saja bisa jadi urusan serius. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lisan. Kalau memang kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita harus ingat pesan beliau. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara hal-hal yang baik, yaitu menjaga lisan, atau kalau memang tidak bisa, lebih baik diam. Ada kata-kata yang istilah mulutmu harimaumu, lidah lebih tajam daripada pisau atau pedang, atau lidah memang tak bertulang, dan lain sebagainya. Alat komunikasi yang satu ini memang harus dijaga dengan baik. Kalau tidak, bisa jadi rumit. Tapi kadang orang sering lupa, termasuk kita, kalau bicara asal saja tidak dipikir dulu. Padahal Islam telah mengajarkan etika berbicara. Jika seseorang hendak berbicara, hendaklah dipikir terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan, banyak hal yang berhasil tidaknya dan berjalan tidaknya diukur oleh lisan dan kualitas komunikasi kita. Seorang marketer bisa mendapatkan nasabah umumnya ditentukan oleh kualitas komunikasi. Semakin bagus kualitas komunikasi si marketer, semakin besar peluang keberhasilannya. Sebaliknya, jika kualitas komunikasi si marketer buruk, jangan harap ia akan mendapatkan nasabah. Jika ada orang yang sakit hati karena lisan kita, sungguh kita telah berdosa. Untuk mendapatkan ampunan dosa tersebut, tidak hanya cukup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selain berdosa kepada Allah, kita juga berdosa kepada orang yang sudah disakiti hatinya. Makanya jangan menganggap hal ini sepele. Lisan liar bisa membuat kebaikan terbakar. Lisan kotor bisa membuat hati juga gersang. Ingat pesan Nabi SAW, seorang hamba yang beriman hendaknya berkata atau berbicara yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal tersebut ia akan ditinggikan derajatnya. Sebaliknya, seorang hamba yang suka berbicara dengan perkataan yang sangat dibenci oleh Allah, maka ia akan ditempatkan di neraka jahanam. Terlebih lagi kalau orang sudah kebiasaan bicara yang kurang elok, seperti binatang gitu dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya merespon apapun yang dilakukan oleh manusia, termasuk ucapannya. Misalnya, ada seseorang yang di halaman depan rumahnya ada satu pohon mangga. Mangganya tidak pernah berbuah dan setiap hari hanya berhasil merontokkan daun-daunnya. Oleh karena itu, orang tersebut setiap hari harus membersihkan rontokan daunnya sambil menyapu. Dia selalu mengumpat, "Kau ini tidak mau berbuah, bisanya cuma bikin capek saja." Terus-terusan dia melancarkan umpatan-umpatannya. Sampai akhirnya pohon tersebut malah lebih sering dan lebih banyak rontok daunnya. Selanjutnya rontoklah ranting-rantingnya dan cabang besarnya patah menimpa rumahnya. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa mulutmu harimaumu. Dari cerita tersebut, ya kayak begitulah. Mungkin
Cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, itu datangnya dari saya. Dan bila ada kata-kata yang benar itu, mohon diterima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa putus sama mengaku. Baiklah, kita sudah sama mendengarkan kultum dari saudara kita Adnan Fajriansyah. Pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini adalah jagalah lisanmu. Tapi ada antara hadis atau perkataan Arab yang mengatakan qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Katakanlah kenyataan walaupun itu pahit. Jika itu untuk kebaikan maka ungkapkan. Gitu. Mungkin dalam satu sisi kita harus menjaga perasaan, tapi jika itu kebaikan maka katakan qulil haqqo walau kana murran. Mereka mungkin cukup sekian pelajaran hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari saudara kita Adnan Fajriansyah. Untuk menyikat waktu, marilah kita tutup acara kita dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.